Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita isi kajiannya dari ayat yang sudah saya baca. Sebenarnya saya cukup perhatian. Kemarin ada yang mau menghafal dan menanyakan cara-caranya, maka kajian saya khusus itu sebenarnya tidak ada salahnya sebelum dipindah kajian tafsir ke malam Senin. Di malam Kamis ini saya beri kajian ya. Artinya anak-anak santri Al-Fatah yang ingin menghafal, saya terus terang menghafal Al-Quran itu agak lambat. Menghafalnya itu umur 18 tahun. Jadi lulus SD itu 12-13 mondok ke Sidogiri belajar baca kitab 1 tahun, istiadat 3 tahun, sanawiyah. Baru ini tugas 1 tahun di Situbondo, dan umur 18 kembali dari tugas baru mempunyai keinginan untuk menghafal Al-Quran. Makanya saya itu termasuk orang yang menghafal Al-Quran yang agak kesulitan. Tidak langsung hafal lafadznya, harus tahu maknanya, terjemahannya dulu. Dan di terjemahan itu yang saya baca ada tafsirannya. Saya contohkan sekarang ini Kusuli ada ya, dan yang pingin hafal semuanya. Dulu saya kalau pingin hafal itu umpamanya ayat seperti tadi, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Ini saya bisa hafal 1 ayat karena dulu ya baca terjemahannya ayat itu. Dan sekarang untuk memperkuat hafalan, Kusuli dengarkan, untuk memperkuat hafalan saya ya ini baca kajian-kajian tafsir ini sebagai upaya untuk hafal. Makanya saya terus terang termasuk orang yang agak sulit menghafal itu. Untuk melancarkan ya saya tempuh proses seperti ini, sering baca-baca tafsir Al-Quran, karena ketika paham tafsirnya bisa maknanya, hafalan itu kuat. Seperti yang saya baca ayat yang tadi, wala tusufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Kan di tafsir Jalalainnya seperti yang saya baca barusan itu, janganlah dikasih anak-anak yatim yang masih sufaha. Sufaha itu tafsirannya ar-rijal wan nisa wasyibyan. Amwalakum, di mana hartanya anak-anak yatim tersebut masih ada di diri kalian, dikuasain oleh penguasa hartanya anak yatim, ibunya atau pamannya atau yang lain. Itu tidak boleh diserahkan kepada anak yatim hartanya. Rentetan dari ayat sebelumnya ketika membahas anak yatim, juga ibu-ibunya anak yatim, dan pembahasannya menyeluruh ke pernikahan. Jadi gak usah diserahkan kepada anak yatim kalau masih dianggap sufaha, masih dianggap al-mubaddirin, takut hartanya dihabiskan foyah-foyah. Al-mubaddirin tafsirannya sufaha itu al-mubaddirin minar rijali wan nisa wasyibyan.
Ayatnya wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Qiyama itu masdar dari qoma yakumu, artinya dipegang kekuasaan, dipegang kamu kekuasaan hartanya itu, jangan dikasihkan ke anak yatim yang masih sufaha, yang masih tidak bisa nanti mentasarrufkan hartanya ke hal-hal yang berguna. Warzukuhum fiha waksuhum, tapi kewajiban pemegang harta anak yatim itu boleh mengambil dari harta anak yatim tersebut untuk rizkinya, makanan sehari-hari dan juga pakaiannya. Wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ayatnya tadi itu, bilanglah kepada anak yatim, di samping sudah memberi makanan setiap hari kan, ceritanya ini anak yatim mempunyai harta yang dipegang oleh penguasanya anak yatim yang menjaga, maka sehari-hari itu harus diberi makan anak yatim, pakaiannya ketika hari raya atau sehari-hari pakaiannya yang dibutuhkan itu harus diambilkan. Warzukuhum waksuhum wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Di dalam tafsiran qaulam ma'rufa ini, bilanglah kepada anak yatim itu, nanti kalau sudah balew kalian, saya berikan hartanya. Sudah hafal satu ayat itu Bu Soli, itu sudah satu ayat, ini juz 4, dan setiap ayat di per juz itu proses saya menghafalkan seperti itu. Saya itu mondok tahfidzil Quran selama 7 tahun, di Sidogiri 3 tahun dapat 16 juz. Prosesnya di samping belajar kitab di sore hari, waktu istirahat itu menyempatkan diri untuk membaca terjemahan ayat dan tafsirannya. Karena sehabis maghrib setoran, minimal setoran itu sudah mengumpulkan 1 lembar, 1 kaca ya, 1 kaca. Itu saya istiqomah ini tuh. Jadi di Sidogiri saya istiqomah belajar kitab, belajar Al-Quran selama 3 tahun, dapat 16 juz. Dan setelah lulus aliyah, saya mondok di Kudus juga tetap caranya melancarkan 1 juz pakai terjemahannya, 1 juz digabung. Artinya caranya gini, caranya itu 1 kaca ditambah 1 kaca sudah 1 lembar. Juz berapa saja ini, tidak pilih-pilih. Kalau sudah aliyah harus menggunakan cara seperti ini, karena beda orang menghafal, inteligensinya, kecerdasannya sejak kecil atau dewasa itu beda. Terus melancarkan pakai baca 1 juz, full terjemahannya juga 1 juz, baru bisa lancar 1 juz full ya, sama terjemahannya plus tafsirannya. Dan di Jombang saya punya pengalaman menarik. Di Jombang itu ada sistem ini, dengarin juga, ada sistem setiap saat menghafalkan minimal 1 kaca. 1 kaca itu dihafal, disetor, dihafal, disetor. 1 hari minimal 2 lembar setengah, tidak pilih juz. Karena di Jombang setoran terus, diutamakan setoran terus, nanti pelancarannya di akhir-akhir. Beda dengan Sidogiri dan Kudus, mengutamakan pelancarannya juga, murojaah. Dan dari itu bisa menghafal Quran sungguhan 30 juz. Kalau tidak seperti itu, kalau nanya-nanya tok, diberi tugas menghafal juz 1, juz 30, gak hafal-hafal, karena nanya-nanya tok, tidak langsung praktek. Kalau langsung praktek, insya Allah bisa menghafal
Setelah tahu caranya, menghafalkan di tempat-tempat yang bisa sekiranya hafal sungguhan. Intinya istiqomah ya. Ayat yang kedua tadi, wabtalul yatama hatta idza balaun nikah. Hatta idza balaun nikah fa in anastum minhum rusdam fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru wa man kana waniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashidu alaihim wa kafa billahi hasibah. Awas, kadang ada WA masuk, kajiannya terhenti. Terus setelah ada WA itu langsung dihilangkan WA-nya. Yang kedua, ayat yang pertama tadi kan jangan dikasih sebelum pinter, takut hartanya ditasarrufkan secara mubadir, berlebih-lebihan, habis nanti hartanya anak yatimnya itu oleh anak yatimnya. Dan solusinya gimana? Di dalam Al-Quran diberi solusi, wabtalul yatama. Cobalah anak yang yatim itu, coba apakah sudah memenuhi syarat di dalam menjalani agamanya, sudah bagus, atau tasarruf hartanya sudah bagus. Hatta balaun nikah, tapi di tafsirnya, tafsir Jalalain, hatta balaun nikah ini ada dua. Yang pertama itu ditafsirin mimpi mani itu sudah masuk ke balew, atau ikut pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua itu balew itu samping metu mani, di kitab tafsir Jalalain disebutkan awis sinni bil ihtilami awis sinni, dan sinni ini umur ini khamsata asra, 15 tahun ya. Menurut Imam Syafi'i, ketika sudah pernah bermimpi metu mani atau anak yatim itu sudah berumur 15 tahun, balaun nikah. Balaun nikah ini ditafsirin di tafsir Jalalain ahlan lahu, ahli untuk nikah. Artinya orang yang sudah baligh ini dikategorikan, kalau dilihat-lihat absurdum kata tafsir Jalalainnya, ternyata anak yatim itu sudah bagus agamanya dan tasarrufnya, transaksi perniagaannya itu bagus, fi amwalihim, sudah divonis ahlun nikah, bisa menikah ketika sudah baliw. Ketika sudah baliw ini ukurannya metu mani. Metu mani ini kan bisa umur berapa saja ya, sebelum 15 bisa, atau 15, umur 15. Fa in anastum minhum rusda, kalau sudah pinter, agamanya pinter, untuk mengelola hartanya pinter, berapa saja hartanya itu, sugih atau seadanya hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka boleh diserahkan harta itu. Hartanya boleh diserahkan kepada anak ya yatim. Wala ta'kuluha, dan diwanti-wanti sebagai orang yang menjaga hartanya anak yatim, tidak boleh israfa wa bidara, wala ta'kuluha israfa wa bidara. Israf itu kalau ditafsir, kalau maknanya itu israf berlebih-lebihan, wa bidara mubadir itu foyah-foyah. Artinya dilarang untuk menikmati orang yang menguasai hartanya anak yatim, atau orang yang menguasai hartanya siapa saja sebenarnya,
ada ayat wala ta'kuluha israfa wa bidara. Tidak boleh menggunakan harta tersebut secara berlebihan atau secara foya-foya, itu tidak boleh. Wa man kana waniyan falyastafif, dan bagi siapa yang menguasai atau menjaga hartanya anak yatim atau menjaga anak yatim, ibu-ibunya ya, kalau sugih sudah tidak usah makan hartanya anak yatim itu. Harta anak yatim disimpan, dikelola, nanti diberikan. Dan ada ayatnya sebelumnya itu wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Karena kalau dimakan secara berlebihan, lebih-lebihan atau berfoya-foya harta titipan anak yatim itu, khawatir anak yatimnya moro-moro sudah besar, sudah balik, sudah lunlin nikah, nanti gimana cara gantinya, kan repot. Baru wa mangkana waniya falyastafif, bagi orang yang menjaga hartanya anak yatim yang sudah kaya, sudah sugih, tidak usah memakan hartanya anak yatim tersebut. Ini bagi lembaga-lembaga ya, bagi yang menjaga hartanya anak yatim, hak-haknya anak yatim tidak usah. Atau perorangan, falyastafif, mengambil cukuplah dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang menengah ke bawah, wa man kana fakiron falyakul bil ma'ruf, boleh memakan hartanya titipan, yang dimana kalau pembahasan di sini hartanya anak yatim itu dimakan oleh ibunya sama anak yatimnya, umpamanya 500.000 dibuat belanja 50.000 dimakan bersama ibu dengan anak yatimnya, itu boleh bil ma'ruf. Bil ma'ruf ditafsiri di dalam kitab tafsir Jalalain bi qadri ujrati amalihi, ujratul misil. Karena sudah menjaga ya boleh mengambil manfaat dari harta yang dijaga, tapi tidak boleh israf dan mubadzir. Umpamanya dititipin uang, ya boleh pinjam, nggak apa-apa pinjam, nggak apa-apa. Ujratul misli, karena menjaga. Yang dilarang itu israfa wa bidara. Dan terakhir, kesimpulan dari kajian ini, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Ketika ada proses sudah tahap per tahap, bagi yang dipasrahin anak yatim atau dipasrahin anak-anak yang lain, khususnya anak yatim ya, karena kalau dibahas mubadzir baru kena yang lain dan israfnya. Kalau khusus anak yatim, ketika menyerahkan hartanya anak yatim yang menjadi haknya cuman dijaga oleh penjaga anak yatim, itu harus menghadirkan saksi. Menghadirkan saksi di dalam tafsir kitab Jalalain dijelaskan li alla yahtalifu turja'u ilal bayyinati fa yurja'u ilal bayyinati, supaya agar ketika ada ikhtilaf, ada kesalahpahaman, hartanya berapa yang dikasih dan bagaimana pendistribusiannya dan caranya menjaga, yang masuk tadi itu warzukuhum waksuhum, penghitungannya itu kan, itu ada saksinya, maka dikembalikan kepada saksi. Kalau laki-laki saksinya kalau pakai orang laki-laki 2 orang saksinya itu, maka saksi itu sebagaimana saksi-saksi yang kita jumpai itu bisa menjelaskan bahwasanya ini tidak sembrono. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashidu alaihim, dan yakinlah
wa kafa billahi hasiba. Dengan dua ayat yang saya baca ini, bagi penjaga hartanya anak yatim, wa kafa billahi, cukuplah Allah. Baknya wal ba ziyadatun, kata kitab tafsir Jalalin, hasiba, sebagai penjaga harta anak yatim, penjaga orang yang menjaga hartanya anak yatim selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi hasiba, artinya anak-anak Gusli khususnya dan semuanya untuk menghafal seperti tadi ya, seperti tadi ditambah target, artinya harus, kalau ikut saya yang agak rumit menghafalnya itu, harus paham artinya, ditambah tafsirnya, terus dihafal. Ketika hafal dibaca ayatnya dari awal. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Ini kan sudah menjadi hafalan. Wabtalul yatama hatta idza balawun nikaha fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidaran ayakbaru wa man kana waniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Ini dua ayat contoh saja, dan bisa satu kaca ditambah ayat-ayat yang lainnya. Mungkin itu saran saya bagi yang mau menghafal Quran, juz berapa saja dan berapa juz saja. Untuk sukses harus gigih di dalam berupaya dan juga menyimpan hafalan. Semoga kajian dan hafalannya bisa dilaksanakan oleh santri Al-Fatah khususnya, dan bagi pendengar yang merasa lambat menghafal juga bisa menghafal Al-Quran, dan semoga ada hikmahnya. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.